Dalam pelaksanaan praktik di lab kimia, tidak lepas dengan kemungkinan bahaya berbagai jenis bahan kimia. Pemahaman ini harus kita sadari bersama, dan mari kita ciptakan keselamatan kerja atau yang dikenal dengan safety lab. Sebelum memulai praktik, kenakanlah jas lab dan masker sebagai pengaman. Memanaskan larutan dalam tabung reaksi haruslah berhati-hati. Yang benar adalah arah tabung reaksi harus dicarikan tempat yang kosong. Jangan sampai menghadap ke muka sendiri atau muka teman. Jikapun terjadi kecelakaan larutan tersembur ke mata praktikan atau teman, segeralah basuh menggunakan air bersih. Jika kita ingin mengambil bahan kimia dengan pipet volume, jangan pernah sekali-kali disedot menggunakan mulut. Yang benar adalah untuk mengambil bahan kimia dengan pipet volume, maka gunakanlah propipet. Ketika kita mengisi buret di atas meja, kejadian yang sering timbul adalah larutan tumpah, terpercik ke mata, atau bisa saja lengan baju sobek. Selain itu, praktikan berusaha mengisi buret dengan memanjat menggunakan kursi. Cara ini lebih berbahaya karena praktikan beresiko jatuh. Jika praktikan jatuh, maka alat dan bahan akan beresiko menimbulkan bahaya. Yang benar adalah buret dan standarnya diturunkan ke lantai, baru kemudian isilah buret, sehingga hal ini bisa meminimalisir resiko bahaya yang bisa terjadi. Ketika memanaskan larutan, jangan sampai ditinggalkan atau ditinggal bercanda. Tunggulah dengan sabar hingga pemanasan larutan sampai selesai. Hal ini bertujuan untuk menghindari bahaya yang sewaktu-waktu bisa terjadi ketika pemanasan. Fokuslah pada saat praktik untuk menghindari resiko bahaya atau luka. Jika hal ini terjadi pada saat melakukan praktik, segeralah tangan yang terkena kasa panas tersebut untuk dialiri air bersih dan diberikan penanganan. Ketika hendak membau suatu larutan, jangan mencium langsung pada larutan. Cukup kibaskan tangan ke arah hidung sehingga gas dari larutan hanya tercium sedikit saja. Kecelakaan dalam praktik bisa saja terjadi. Hal ini disebabkan praktikan kurang hati-hati. Jangan menggunakan tangan kosong ketika membersihkan pecahan kaca, karena hal ini bisa menyebabkan luka. Segera bersihkan luka dengan air bersih dan lakukan pengobatan secepatnya. Ketika sedang memanaskan larutan, hindarilah untuk terlalu asik mengobrol dengan teman, karena hal ini bisa menimbulkan resiko seperti pada gambar. Jika hal ini terjadi, segeralah berikan pertolongan pertama dengan menutupi bagian yang terbakar menggunakan kain basah. Hal apapun bisa terjadi jika kita kurang hati-hati. Misalnya tubuh praktikum terkena asam sulfat pekat 18M. Jika hal itu terjadi, berikanlah pertolongan dengan menyiramkan air bersih ke bagian tubuh yang tersiram larutan tersebut. Pastikan bilas tubuh praktikum yang terkena asam sulfat sampai benar-benar bersih. Tidak diizinkan seorang praktikan membawa makanan atau bahkan makan makanan di laboratorium. Selain itu, praktikan dilarang keras merokok di dalam laborat. Terlebih membuang puntung rokok yang masih menyala ke tempat sampah. Hal ini bisa berakibat fatal menimbulkan kebakaran. Penanganan pertama jika terjadi kebakaran, segeralah gunakan apar untuk memadamkan api. Setelah selesai melakukan praktek di laboratorium, maka kembalikanlah alat dan bahan pada tempatnya. Lalu, bersihkan meja bekas tempat bekerja. Jangan lupa bersihkan tangan menggunakan air serta memakai sabun.
Lepaskanlah jas praktik di luar laborat, rapikan kembali, dan tempatkan jas tersebut pada tempat yang telah disediakan.